Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ismi Tias Pristian Ate Pohiu. Ana min syu'bati tadrisil lugatil arabiyah marhalatus sadisah. Fi hazal video sa'ubayyin ilaikum an tahlilil khitab bisalasatil bahsi, yakni al-awal data for discourse analysis, asani transcription representing speech in writing, wal akhir descriptive and critical goals. Pembahasan pertama, data for discourse analysis. Data merupakan bentuk jamak dari kata datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Secara umum, data adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data dalam analisis wacana dapat berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif pada umumnya berbentuk dataset yang masih mentah, seperti data statistik berupa angka-angka yang perlu diolah menggunakan software seperti SPSS. Sedangkan data kualitatif biasanya menggunakan wawancara dan observasi partisipatoris sebagai instrumen pengumpulan datanya. Hal ini menjadikan data kualitatif biasanya berupa teks atau narasi tekstual, tak terkecuali riset kualitatif yang mengaplikasikan analisis wacana sebagai metode penelitiannya. Pembahasan kedua, transcription representing speech in writing. Data selain teks harus dikonversi terlebih dahulu menjadi teks. Proses ini dinamakan transkripsi. Hasil wawancara berupa rekaman audio atau video perlu ditranskrip guna keperluan dalam analisis wacana. Jadi, transkripsi merupakan proses di mana data non-teks berupa audio atau video dimuat dan diuraikan menjadi teks tertulis. Pembahasan ketiga, descriptive and critical goals. Wacana deskripsi adalah wacana yang menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci. Analisis wacana deskripsi bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap sesuatu dengan sejelas-jelasnya, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, membaca, atau merasakan hal yang dideskripsikan. Analisis wacana kritis adalah pendekatan yang menekankan peran aktif wacana dalam mengonstruk perubahan di dunia sosial karena penggunaan bahasa konkret berdasarkan kesepakatan masyarakat yang mapan. Menurut Van Dijk dalam Tanan dan kawan-kawan tahun 2001, tujuan utama analisis wacana kritis adalah menguraikan relasi kuasa, dominasi, dan ketimpangan yang diproduksi dalam wacana. Sedangkan menurut Renkema dalam bukunya yang berjudul Introduction to Discourse Studies, analisis wacana kritis dilakukan dengan tujuan untuk mendeteksi masalah-masalah sosial, terutama masalah diskriminasi. Dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan secara ringkas bahwa pertama, data dalam analisis wacana terbagi menjadi dua, yakni data kuantitatif seperti data statistik berupa angka-angka yang diolah menggunakan software SPSS, dan data kualitatif berupa teks atau narasi tekstual berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Yang kedua, transkripsi, yakni data-data non-teks seperti hasil wawancara berupa audio atau video dimuat dan diuraikan menjadi teks tertulis untuk memudahkan kita dalam menganalisis sebuah wacana. Dan yang terakhir, dalam analisis wacana, secara deskriptif
bertujuan untuk memberikan gambaran dengan jelas sehingga pembaca dapat merasakan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penulis. Sedangkan secara kritikal, bertujuan agar pembaca dapat mengetahui masalah-masalah sosial yang dimuat dalam sebuah wacana. Taib, kafaitu minni, afwan iza wajatum khoto'a fi kalami au kitabati, arju hazal video yufidu ilaikum, thumma syukron ala ihtimamikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.